Salam Sobat Budaya. Pagi ini saya tengah berada di komplek pemakaman Betoro Katong di sebuah desa di dalam lingkungan kota Ponorogo. Dan sebagaimana saya katakan sebelumnya, bahwa kami di Mojokerto, di Ponorogo, atas undangan Bapak Bupati Ponorogo, Bapak Haji Sugiri Sancoko, dalam rangka penambahan artefak museum di kabupaten, tepatnya di kantor pemerintah Kabupaten Ponorogo. Sobat Budaya, bicara tentang Betoro Katong adalah bicara tentang seorang tokoh yang besar, seorang penguasa yang kemudian menumbuhkan suatu hutan di daerah Wengker yang kemudian menjadi Ponorogo kini. Berdasarkan penuturan beberapa ahli sejarah dan beberapa catatan serta beberapa sumber yang lain, Betoro Katong adalah putra dari Kertabumi yang kemudian kita catat sebagai Raja Majapahit terakhir, di mana Raja Majapahit terakhir tersebut mempunyai beberapa putra. Putra tertua diantaranya adalah Raden Fatah, yang kemudian kita tahu Raden Fatah menjadi Raja Demak pertama. Kemudian kita mencatat juga di antara begitu banyak putranya terdapat juga Bondan Kejawan, dan di sini ada Betoro Katong. Pada tahun 1486 bersama-sama dengan Ki Ageng Mirah dan Pangeran atau Adipati Seloaji yang makamnya ada di sana, mereka membuka hutan di daerah Wengker. Daerah Wengker sekitar pertengahan abad ke-15 adalah suatu daerah yang sangat sulit dijamah oleh masyarakat atau oleh siapapun, karena daerah tersebut merupakan suatu daerah yang sangat angker. Angker karena berbagai makhluk, ditambah lagi dengan banyak orang-orang yang di luar hukum yang berkeliaran berada di sana. Daerah tersebut bernama Wengker karena mendapat julukan dari orang luar, bukan orang-orang Wengker itu sendiri, yaitu Wengkonan Kang Wengker. Jadi suatu daerah yang angker. Nama yang berbau negatif semacam ini melekat hingga beberapa abad kemudian. Dan di daerah Wengker itulah pada tahun 1486 Betoro Katong yang bernama asli Lembu Kanigoro, yang semasa kecilnya bernama Joko Piturun, membuka hutan bersama dengan Ki Ageng Mirah plus 40 santrinya selama bertahun-tahun, dan akhirnya terbukalah daerah Wengker tersebut menjadi tempat hunian, menjadi tempat tinggal pemukiman yang cukup layak pada masa tersebut. Baru kemudian tahun 1496 Betoro Katong diangkat sebagai Adi pertama Ponorogo, Adipati pertama Wengker yang kemudian kini bernama Ponorogo. Kala itu tentu saja masih sangat sepi, masih terputus, hampir terputus hubungannya dengan dunia luar, berhubung memang posisinya berada di Jawa Timur bagian barat dan di bagian selatan pula.
Dari sini berkembang abad demi abad, kemudian menjadilah Ponorogo yang besar seperti yang kita lihat kini. Tak begitu jelas kapan meninggalnya Bathara Katong, tapi yang jelas dapat diperkirakan sekitar awal abad ke-16 tentu saja, karena beliau diangkat menjadi Adipati Ponorogo yang pertama berkedudukan di Wengker kala itu pada tahun 1496. Jadi dapat kita katakan seandainya usianya mencapai 70 tahun, ya tentu saja tidak jauh-jauh tahun meninggalnya dari tahun 1500-an. Daerah Wengker sendiri sebenarnya adalah suatu daerah yang sudah lama berkembang. Suatu daerah yang sudah lama ada hutan Wengker, daerah Wengker tersebut. Setidaknya pada zaman Majapahit, pada masa pemerintahan Tribuana Tunggadewi, antara tahun 1328 sampai 1350, daerah ini sudah ada. Daerah ini sudah berkembang, ditandai dengan adanya raja bawahan pada masa itu, yaitu Pangeran Wijaya Rajasa, suami dari adik kandung si Tribuana Tunggadewi, yaitu Dyahwiyat Mahadewi Raja Dewi Maharajasa. Jadi singkat cerita, kembali kita katakan tadi, pada tahun 1320-an daerah Wengker ini sudah ada, malah sudah ada raja bawahannya. Maka di daerah Wengker tadilah kemudian pada tahun 1486 hutannya dibuka, dan disinilah kita melihat bahwa sebetulnya penguasa daerah Wengker tersebut yang pertama kali bukanlah Bathara Katong, akan tetapi Bathara Katong merupakan adipati pertama di Ponorogo. Pada akhirnya kita bisa melihat meninggalnya, wafatnya Bathara Katong yang merupakan adik kandung dari Raden Wijaya dimakamkan di sini. Ini makamnya tertutup, tidak bisa dimasuki umum kecuali pada waktu-waktu tertentu. Sementara di sana kita melihat ada makam Ki Ageng Mirah, seorang kiai penyebar Islam yang sangat terkenal di Ponorogo, yang hidup semasa dengan Bathara Katong. Dan yang putih di sana adalah makam Adipati Seloaji. Sobat budaya, kalau kita lihat makam-makam yang ada di sini, termasuk makam sebelah sana adalah permaisuri dari Bathara Katong, kita dapat mengetahui bahwa berdasarkan ciri-ciri makam nisannya, pemakaman di sini akhirnya menjadi pemakaman yang kita lihat sekarang sebagai pemakaman tua. Dan tentu saja yang paling menonjol di antara pemakaman yang tak begitu luas ini adalah makam Bathara Katong itu sendiri. Bathara Katong akhirnya menjadi semacam pahlawan bagi Ponorogo. Namanya tersebar di mana-mana, termasuk dinamakan untuk stadion Ponorogo, yaitu Stadion Bathara Katong. Sobat budaya, apabila Anda sekali-sekali datang ke Ponorogo, singgahlah di komplek pemakaman ini. Setidaknya kita mengirim doa untuk Bathara Katong sebagai orang yang pernah berjasa membangun daerah ini hingga lahirnya Ponorogo yang kita lihat kini begitu megah. Bathara Katong adalah putra dari Prabu Brawijaya kelima, Kerajaan Mojopahit. Pada dasarnya beliau adalah cikal bakal Ponorogo, juga adipati pertama Ponorogo, juga yang membawa
agama Islam di Ponorogo. Dan kemudian Pak, ini makam-makam ini makam-makam siapa saja ini Pak? Di sini ada makam Dio Yogyakarta, makam Kiai Ageng Muslim atau Ki Ageng Mira, itu ulamanya waktu itu. Juga patihnya bernama Patih Sowaji, juga makam Garyo atau yang disebut makam Kiai Putri, beserta keturunan beliau. Juga apa itu namanya ini orang-orang dekat beliau. Kalau di luar sana Pak, makam-makam siapa itu Pak? Sama itu masing-masing keturunan. Yang di luar Jadi yang dimakamkan di sini dari adipati atau bupati pertama ya beliau atau sampai bupati yang ke-12. Oh iya, di mana Pak bupati kedua ketiganya? Ini termasuk ini Pangeran Dodo, Pangeran Situ Karyo, Pangeran Bupati Sepur yang pernah Bapak Kaisa tadi, termasuk yang ada di sana Pangeran Ronggo Wasito Mertowoso I, Mertowoso II, Surabroto, Suratindingrat I. Dan ini masuk desa apa ini Pak? Masuk desa apa ini masuk? Desa Setono, Kelurahan Setono, sekarang sudah kelurahan. Masih Kota Ponorogo. Kota Ponorogo. Maaf, nama Bapak tadi siapa? Sunardi. Pak Sunardi. Saya kira itu aja ya. Matur nuwun Pak Sunardi. Sama-sama ya, mudah-mudahan ya sedikit ini ada manfaatnya buat kita semua. Amin, 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 amin. Ya, di sini udah sangat apa? Masalah gini ya, jadi kita kira pastinya itu kapan? Karena dulu itu orang tua saya. Oh ya, betul. Jadi setiap saat Bapak itu kemari, setiap saat Bapak bersih-bersih di sini, kita juga ikut gitu. Iya, iya. Iya, iya. Tapi mungkin secara resmi ya sekitar tahun 85, 86 kalau nggak salah itu. Resminya, jadi agak resmi, jelas. Ya, dari kecil itu udah di sini. Jadi lebih dari 40 tahun itu secara resmi. Sobat budaya, kalau tadi saya berada tepat di depan pintu makam Pangeran Betoro Katong, kini saya berada di Jalan Setapak menuju gedung atau cungkup makam tersebut yang ada di belakang saya. Sementara sebelah sana adalah makam istri beliau. Di sini, di sekitar makam ini terbaringlah jasad-jasad para pendahulu kita, yaitu para bupati serta anak keturunan Betara Katong. Ada puluhan makam di sini di sekitar komplek yang kecil ini, dan di situ juga terdapat makam seperti yang saya katakan tadi, penyebar agama Islam di daerah Ponorogo, Kiai Ageng Mirah, serta di sana terdapat Adipati Sowaji. Sobat budaya, dengan adanya komplek makam ini mengingatkan kita bahwa sebenarnya adalah apa yang kita lakukan kini merupakan keterusan, merupakan kepanjangan dari sejarah zaman dahulu kala. Zaman sejarah dahulu kala yang dimulai oleh para pendahulu kita, yang perjuangannya dirintis oleh mereka-mereka yang jasadnya terbaring di sini. Seperti saya katakan tadi, bupati demi bupati yang pernah memerintah di Ponorogo, jasadnya terbaring di sini, dimakamkan di sini. Tempat ini adalah suatu tempat yang memang tidak setiap orang dapat mengunjunginya. Ada 3 pintu untuk sampai ke tempat ini. Pintu pertama, kedua, ketiga, tapi semuanya tersebut dapat kita lalui asalkan dengan niat ikhlas untuk datang. Di antaranya sekedar mendoakan arwah beliau agar senantiasa tetap mendapatkan terang di sisinya. Sobat budaya, perjalanan kita menelusuri Ponorogo masih akan terus ke kota nantinya.